Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, Allah yang Maha Pengasih, yang selalu menyayangi kami, yang kasih-Mu tiada putus-putus di dalam kehidupan kami. Berbicara Bapak tentang bagaimana sikap hati kami Tuhan terhadap sesama kami. Engkau menilai kami Tuhan, bukan dari luar, tapi Engkau menilai kami jauh masuk ke dalam hati kami. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Serigala berbulu domba. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin di hadapan orang kita kelihatan seperti orang kudus, taat beribadah, dan selalu aktif dalam aktivitas di kegiatan agamais. Mereka, para jemaat, tidak berani bicara sembarangan di hadapan kita karena status kita di tempat kita beragama dan kita dianggap orang-orang kudus. Tapi bagaimana penilaian Tuhan? Sayang sekali tidak demikian penilaian Tuhan terhadap kita. Kita bisa saja mengelabui orang dengan perkataan yang halus, penampilan luar yang kelihatan rohani. Tapi Tuhan berkata bahwa kita tidak lebih dari serigala berbulu domba. Mungkin banyak orang yang melihat kita aktif di gereja atau di tempat yang lain secara rohani. Tetapi lama-kelamaan kita mulai mencakar dengan perkataan kita, menggigit dengan kesombongan kita, mencabik-cabik dengan perintah-perintah kita. Hingga akhirnya mereka lari menjauh. Ya, lari menjauh. Kerinduan Tuhan untuk menjadikan kita saksi-saksinya hanyalah tinggal kerinduan belaka. Kita telah keliru, Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang baik, taat, dan rohani. Tetapi di dalam diri kita, di dalam hati kita penuh kebusukan, penuh kemunafikan, penuh dengan tipu daya. Kekristenan tidak bicara mengenai penampilan luar, tetapi kekristenan bicara mengenai sikap hidup, karakter kita.
yang harus diubah dari dalam, yaitu roh kita. Maka sangat keras Tuhan mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi-nabi palsu yang sadar atau tidak sadar dirinya. Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa dia adalah nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Lihat, Tuhan selalu banyak menemukan serigala berbulu domba itu di dalam tempat agamais. Di gereja contohnya. Mereka bahkan menjadi domba-domba yang kelihatan begitu putih bersih dan tak bercacat. Dipercayakan dengan tugas-tugas khusus. Tetapi lama-kelamaan serigala itu akan kelihatan. Dan Tuhan akan menyingkapkan dan menyatakan siapa domba, siapa serigala. Jika ia memisahkan mereka satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu berhati-hatilah. Jangan Anda terjebak dengan kehidupan yang agamawis, yang kelihatannya saja rohani di luar. Seperti domba, tetapi mencari keuntungan, mencari pujian manusia yang sia-sia. Tuhan mengharapkan kita semua menjadi saksinya dari perkataan kita, perbuatan kita dalam kehidupan kita. Boleh dikatakan kita membuang-buang waktu saja kalau kita aktif di gereja atau aktif acara agamais, tetapi sikap kita tidak bisa berubah. Lebih baik kau tinggalkan itu daripada engkau menjadi batu sandungan buat orang lain. Mari, tidak ada yang sempurna. Kita semua harus waspada. Jangan-jangan kita lah serigala berbulu domba itu. Mohon kepada Tuhan agar melalui rohnya mengubah hati kita. Sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan merasa puas hanya menjadi orang yang aktif di luar saja. Renungkanlah apa tujuan, apa misimu dalam pelayanan itu. Apakah kau sungguh-sungguh memang melakukannya karena Tuhan sudah mengasihi engkau atau ada maksud lain? Bapak Ibu, jangan merasa puas dengan hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi cara hidup kita itu yang penting. Jangan kita tidak lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak percaya, yang kita anggap serigala, seringkali lebih baik daripada kita yang aktif di gereja atau di tempat-tempat agamais lainnya yang mengaku bahwa kita adalah berperangai domba. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada kita dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah." Mari kita berdoa. Bapa, ya Tuhan, aku menyadari bahwa aku tidak luput dari banyak kelemahan. Sehingga tanpa aku sadari, seringkali aku menjadi serigala berbulu domba. Aktif dalam setiap kegiatan agamawis. Tapi tutur kataku dibungkus dengan kesombongan. Buah-buahku, perilakuku adalah perilaku yang busuk dan munafik. Aku rindu Tuhan agar Engkau memperbaharui diriku, hatiku setiap hari. Agar aku tidak berlaku munafik, tetapi melakukan kehendak-Mu dengan benar di hadapan-Mu. Dan berani berdiri di hadapan-Mu. Ini aku ya Tuhan. Selidiki aku. Biarlah semua anak-anak-Mu yang mendengar hal ini, menyadari akan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Yang menentukan domba atau serigala adalah hatimu yang keluar melalui perbuatan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Amin.